materi sekolah minggu di bulan Mei. Ada beberapa yang sudah dijadwal di bulan ini, mohon kerjasamanya dalam pelayanan. Nah, memang pembekalan ini yang kedua kali ini supaya tujuannya adalah dapat mempersiapkan di dalam nanti menyampaikan materi kepada anak-anak baik di kelas kecil maupun besar. Sebelum kita mulai pembekalan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu pada hari ini. Dan Tuhan, sekali lagi kami akan memulai kegiatan dalam pembekalan guru sekolah minggu untuk pengajaran di bulan Mei, baik di kelas kecil maupun kelas besar. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah berkenan meluangkan waktu, ataupun juga saudara-saudara kami yang masih mungkin dalam kesibukan untuk bergabung, masih kami tunggu. Kiranya Tuhan memberkati pembekalan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, sebenarnya pembekalannya biasanya, nah ini ada Mbak Ana. Selamat malam Mbak Ana. Pembekalannya biasanya disampaikan oleh Bu Eli. Tapi ini karena Bu Eli masih ada kegiatan kunjungan ke jemaat, jadi akan dibantu oleh Bu Ari. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu Ari. Ya, terima kasih Pak Roni, Bapak Ibu, selamat malam. Semoga sehat selalu ya di tengah-tengah kesibukan. Saya juga baru pulang kok tadi jam 6:30 baru sampai rumah, terus mandi, ditelepon Bu Pendeta, minta tolong digantikan dulu. Oh ya, wes pokoknya bermodalkan siap gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya lebih dulu mendahului start ya, karena kan saya harus menyiapkan materi untuk atau aktivitas untuk anak-anak kelas besar. Jadi dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 25 sebenarnya saya sudah ngerti gambarannya gitu ya. Jadi ketika diminta sewaktu-waktu oleh Bu Pendeta saya bisa gitu nggih. Jadi mari kita mulai dari minggu yang pertama dulu. Minggu tanggal 4 Mei. Nah, tadi saya diinfo Bu Wahyu bahwa di tanggal tersebut akan dipakai untuk peringatan Paskah. Nah, berarti yang mengajar di kelas kecil dan kelas besar ini bagaimana teknisnya Pak Roni atau Bu Wahyu mungkin bisa diberi gambaran dulu atau perlukah dibahas yang tanggal 4 Mei karena kan kemungkinan tidak disampaikan ke anak-anak begitu ya atau bagaimana yang 4 Mei dulu? Ya, Bu Ari, terima kasih. Pada dasarnya 4 Mei itu gabung semua, jadi kegiatannya adalah Paskah untuk anak-anak baik kelas kecil maupun besar. Jadi nanti semua anak-anak mengikuti dari pagi. Jadi nanti akan ada kayak pembukaan. Nah, memang seharusnya dipandu oleh guru besar maupun guru kecil, guru kelas besar maupun kelas kecil. Baru nanti akan ada pertunjukan badut itu, ada sulap dan juga ada penyampaian firman. Jadi memang kelas besar maupun kelas kecil diliburkan jadi gabung jadi satu. Terus nanti juga akan ada kegiatan untuk mencari telur dan lomba menghias telur Paskah, begitu. Baik. Berarti yang tanggal 4 Mei itu kan harusnya saya dan Bu Siwi yang tugas Pak Roni. Nah, yang tanggal 4 Mei itu sebenarnya saya ndak bisa. Saya sebenarnya sudah lukiran dengan Bu Ati. Karena tanggal 4 Mei itu saya ada acara. Nah, jadi yang 4 Mei itu apakah nanti sepenuhnya akan diserahkan ke Bu Siwi untuk memimpin acaranya atau bagaimana? Ya Bu, nanti akan dikonfirm ke Bu Siwi, memang Oh ya. optionnya itu dikonfirm ke Bu Siwi karena
beliau yang bertugas. Kalau Bu Ari libur tidak apa-apa, Bu. Nanti Nggih, misalnya Bu Siwi tidak bisa, berarti kita mungkin cari ya. akan melibatkan pemuda ya, Nggih, untuk kayak betul. membuka, baru nanti masuk ke acaranya. Iya, iya. Gitu. Baik. Berarti tanggal 4 Mei sudah clear nggih, Pak Bu? Hanya butuh konfirmasi dengan Bu Siwi, mudah-mudahan bisa sehingga tidak perlu cari pengganti gitu ta harapannya. Baik, kalau tanggal 4 Mei sudah karena secara teknis kemudian bagaimana susunan acara sudah dimatangkan oleh Komisi Anak ya. Jadi tanggal 4 Mei sepenuhnya dihandle oleh Komisi Anak. Kita lanjut ke bagian kita di malam hari ini berkaitan dengan persiapan di tanggal 11 Mei. Tanggal 11. Sebentar Bu, Mas Roni itu kok Mbak Siwi nggak bisa masuk katanya. Yang WA di grup. Oh ya, ini baru saya baca, coba tak responnya Bu. Apa bener Belum nganu di-update linknya? sepertinya itu. Ya, tapi ini nggak ada konfirmasi admitnya, atau tadi saya baru ngomong ya. Tak suruh coba lagi. Ya, sambil nunggu Bu Siwi kita lanjut nggih, Pak Bu. Kita lanjut di tanggal 11 Mei yang bertugas kelas kecil itu Bu Linda, kemudian yang kelas besarnya ada Bu Tuti. Tapi ini dua-duanya enggak ada. Oh, itu yang kelas Itu yang tanggal besarnya 11. gantian sama Mbak Lia. Bu Oh, Tuti. baik, sebentar. Iya, Yang tanggal 11 Mei ya, Bu? tukeran. Bu siapa yang tukeran? Yang kelas besar. Oh, Yang kelas Bu besar Tuti Mbak Lia sama sama Bu Tuti. saya. Oh, berarti kelas besarnya Mbak Lia. Bu Lia, kelas kecilnya Bu Linda tuh, Bu? Mm-mm. Baik. Kita Pak Roni Selamat sepertinya malam Mbak Siwi. Bu Siwi sudah bergabung. Mau dikonfirm dulu atau saya lanjut Pak Roni? Kembali ke 4 Mei. Oh ya, confirm dulu. Malam Mbak Siwi. Malam Pak, Halo monggo Mbak lanjut Siwi. mawon. Oh ya Mbak, tadi itu sempat sudah membahas karena tanggal 4 Mei itu kan acara anak-anak itu sekolah minggunya tidak ada. Jadi digabung untuk kegiatan Paskah bersama anak. Gitu, Mbak Siwi. Nah, kemudian kan Mbak Siwi kejatah yang untuk anak-anak sebenarnya, yang anak kecil. Halo Mbak. Ya, iya Pak, ya. Nah, itu apakah mungkin jatahnya itu dipakai untuk nanti memandu kegiatan anak-anak. Jadi kayak untuk membuka aja gitu Mbak. Jadi nanti ada Oke. komisi musik yang akan membantu, terus kayak membuka lagu-lagu, mungkin bisa dipilih aja lagu Paskah misalnya satu, pembukaan satu, terus habis itu nanti persembahan satu. Karena nanti acara akan full dihandle oleh badut Om Daniel. Jadi Mbak Siwi hanya membuka, terus kemudian nanti persembahan sama menutup kayak firman, terus kegiatan yang lainnya. Sambil nanti memandu untuk kegiatan mencari telur dan menghias. Nanti dibantu juga oleh tim komisi anak. Begitu Mbak Siwi. Nggih. Bisa nggih? Nggih. Baik, terima kasih Ya. konfirmasinya. Oke, Monggo berarti, dilanjut, ya, Bu berarti sudah Ari. clear ya. Oke, berarti 4 Mei sudah oke. Kita lanjut ke 11 Mei. Ada Bu Linda dan Mbak Lia. Nah, saya share screen ya Pak Bu berkaitan dengan materi kita di tanggal 11 Mei. 11 Mei ini judul
firman-Nya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Jadi, apakah perlu dibacakan? Garis besarnya saja, nggih, Pak Bu. Nanti bisa dibaca sendiri yang bertugas. Perikop dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 37 ini garis besarnya adalah tentang gembala yang baik. Gembala yang baik, kalau di Alkitab judul ceritanya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Nah, tetapi nanti di ayat 27 dan 28 di situ dikatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, dari uraian Alkitab di sini sebenarnya sudah dipaparkan apa yang harus kita sampaikan ke anak-anak gitu ya. Tapi kalau khusus kelas kecil, kalau kita bacakan ini mungkin anak tidak begitu paham gitu ya. Jadi memang yang bertugas di kelas kecil perlu untuk merangkum ini sehingga menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Inti dari uraian pelajaran dan Yohanes 10:22 sampai 30 adalah bagaimana kita menanamkan kepada anak bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik. Sedangkan kita adalah domba-dombanya, anak-anak, kemudian guru sekolah minggu, kita ceritakan bahwa kita ini juga dombanya. Nah, kemudian yang perlu ditekankan bahwa sebagai gembala yang baik, Yesus selalu mengenal dombanya. Meskipun anak-anak berbeda, adik-adik berbeda satu dengan yang lain, tetapi satu persatu dari mereka Tuhan Yesus kenal. Bahkan bagian-bagian terkecil dari kehidupan mereka Tuhan tahu. Karena bagaimana gembala itu baik dan mengenal setiap dombanya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, atau pertanyaan refleksi ke anak-anak, kita pancing mereka, bagaimana kita tahu bahwa kita ini adalah dombanya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita adalah domba dari sang gembala tadi. Nah, jadi dari dua refleksi ini, pasti anak-anak berimajinasi, punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, nanti di akhir tinggal kita menyimpulkan sesuai dengan apa yang ada di buku panduan kurikulum anak. Kalau yang kelas kecil, di kelas PAUD maupun di kelas kecil, tadi saya sudah membaca, itu diawali dari ilustrasi tentang gembala dan domba. Nah, jadi dari cerita awal tentang gembala dan domba, itu nanti bisa ditarik bahwa gembala itu adalah Tuhan Yesus dan domba itu adalah kita. Nah, kemudian tinggal nanti aktivitasnya untuk anak-anak. Nah, ini nanti Bu Linda mau pakai aktivitas yang mana? Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Bu Linda ya Bu, mau menyiapkan sendiri atau apa yang bisa kita bantu untuk aktivitasnya kelas kecil. Kalau untuk aktivitasnya kelas besar, saya share yang untuk kelas besar ya. Yang untuk kelas besar, sebentar saya share untuk yang kelas besar. Enggak mau di tempat saya ya Pak. Kalau Word-nya enggak mau keluar, maunya PDF semua. Saya share untuk yang kalau ini yang muncul. Sebentar Pak Bu, saya ubah ke PDF dulu ya. Kok sepertinya dia enggak mau. Ini yang kelas kecil Bu Linda enggak ada kok ya. Jadi kita belum
Ya mudah-mudahan menyiapkan sendiri, Bu. Jadi Ya, jenengan aman. jadi jenengan aman gitu ya. Guys, sebentar. Saya ubah ke PDF. Mudah-mudahan mau tampil. Bu Linda baru ada patuan Bu Ari. Oke, Bu. Iya, saya juga baru sampai rumah ini. Waduh. Sebentar. Baru masuk rumah langsung join. Iya. Ya, semangat, Bu. Oke, oh ternyata maunya PDF. Oke, baik. Ini berarti untuk Bu Lia, nggih. Mbak Lia, ini untuk kegiatan anak-anak kelas besar. Jadi yang pertama ada ilustrasi tentang gembala dan dombanya. Kemudian kita minta anak-anak untuk mendiskusikan apa peran gembala, kemudian apa yang terjadi jika salah satu jika domba-domba di atas tidak punya gembala, dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan domba supaya mengenal gembalanya. Nah, kemudian dilanjut di bahan nomor 2, domba-domba seperti gambar membutuhkan gembala. Ada 2 jenis gembala yang kemungkinan akan mereka dapatkan, yakni gembala yang baik atau gembala yang tidak baik. Menurutmu apa perbedaan dari keduanya antara gembala yang baik dan tidak baik itu? Kemudian yang ketiga, kita mulai masuk ke bagaimana Yesus mencerminkan dirinya sebagai gembala yang baik, dan seterusnya nanti bisa dibaca. Kemudian pertanyaan pemandunya, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Kemudian bagaimana kamu bisa menunjukkan bahwa kamu adalah pengikut Yesus? Kemudian yang keempat, anak-anak diminta untuk menceritakan pengalamannya, bagaimana hidupmu digembalakan oleh gembala yang baik. Dalam hal ini, hidup anak-anak dipimpin oleh Tuhan Yesus, apa yang mereka rasakan, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, bagaimana hal yang harus dilakukan anak supaya dia peka mendengar suara Tuhan sebagai gembala yang baik. Kemudian yang keenam, ini hanya pertanyaan atau kegiatan refreshing untuk anak-anak, diminta untuk mencari gembala, menemukan dombanya. Begitu Mbak Lia, yang berkaitan dengan kelas besar, adakah yang mau ditanyakan atau ditambahkan, didiskusikan? Sudah jelas sih Bu Ari. Oke, sudah jelas. Iya. Ya. Materi ini ringan sih menurut saya. Ya. Gampang dipahami kok. Iya, betul. Ya. Gampang dipahami, ringan itu tadi. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau menambahkan berkaitan dengan tanggal 11 Mei? Tidak terlalu berat sih menurut saya, baik untuk kelas kecil maupun kelas besar. Gampang untuk mencari ilustrasi dan bahan-bahannya untuk memantik anak sehingga pemahamannya bisa lebih mudah untuk mereka pahami. Cukup? Kalau dirasa sudah cukup, kita lanjut ke tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei. 18, Bu. Oh, mohon maaf, 18. Wis ngantuk ya, Bun. Terus matane iki wis sayu-sayu. Nggih, maaf, betul. Tanggal 18 Mei yang bertugas Bu Endang dan Bu Ati. Bu Ati, kita nggak jadi tukaran ya, Bu? 18 Mei ya. 18 Mei, aku mengasihimu. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Judul perikop. Maaf, itu layarnya bisa di-full kan? Oh, gimana, Pak? Oh, maaf ya, sebentar. Diperbesar. Diperbesar, sebentar. Oke. Aku mengasihimu dari
Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Di Alkitab perikopnya diberi judul perintah baru. Perintah baru. Jadi inti yang perlu kita sampaikan ke anak-anak bahwa ada perintah yang diberikan oleh Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya ya, dan kita pun yang sekarang juga menjadi muridnya juga mendapat perintah itu untuk saling mengasihi. Monggo nanti untuk uraian pelajaran ini mau disampaikan ke anak-anak juga bisa, karena tidak terlalu panjang juga, kemudian bahasanya juga sudah bahasa sederhana saya rasa ya. Pesan ini perlu Yesus sampaikan. Mana Pak Bu? Ada yang mau berbicara kah? Sibuk. Oh, Lagi sibuk, Bu. Nigel ya. Ya. Jadi ada perintah baru yang dimaksud oleh Yesus soal kasih merupakan pengenapan dari ajaran kasih yang dapat ditemukan di dalam hukum Taurat dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri apa yang ada di uraian materinya. Kemudian yang menjadi bahan refleksi untuk anak-anak adalah kalau kita sudah mendapat perintah baru dari Tuhan untuk saling mengasihi, bagaimana cara kita mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, kemudian pasti anak akan menjawab, mengeluarkan pendapatnya, nanti di akhir guru tinggal menyimpulkan apa yang menjadi bahan dari anak-anak, pendapat anak-anak tadi kita rangkum jadi satu, kemudian kita simpulkan. Nah, untuk penyampaian materinya, kalau di bahan kurikulum, di situ sudah ada sebuah cerita fiksi tentang bagaimana saling mengasihi. Ada seekor kelinci yang berteman dengan burung pipit. Nah, jadi bisa nanti si guru ngeprint gambar atau mencari boneka atau alat peraga apa yang menunjukkan tentang seekor kelinci dan pipit saling tolong-menolong dan seterusnya. Nah, nanti tinggal diserahkan ke kreativitas guru saja. Mau disampaikan seperti apa, atau hanya cukup bercerita, atau mau pakai video, saya rasa juga bisa. Yang pasti untuk ilustrasi ceritanya sudah disediakan. Kemudian untuk yang kelas besar tanggal 18 Mei, intinya juga sama. Ada perintah baru untuk anak-anak bisa saling mengasihi. Kita tekankan kepada mereka bagaimana wujud atau implementasi nyata mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya share screen untuk yang kelas besar nggih. Enggak mau ini. Oke, ini yang kelas besar Bu, ada Bu Ati nanti yang akan mendampingi anak-anak. Dari yang pertama ada sebuah cerita berkaitan dengan bagaimana kehidupan manusia yang saling mengasihi. Nah, dari cerita ini nanti anak-anak mengungkapkan apa yang dapat mereka teladani dari kisah di atas. Kemudian apa yang kamu lakukan seandainya kamu adalah salah satu dari tokoh yang ada di cerita. Nah, kemudian yang kedua, ini ada kisah tentang Bunda Teresa. Nanti mungkin sebagian dari mereka sudah paham alur cerita, bagaimana kehidupan
Bunda Teresa gitu ya. Ada pertanyaan, menurutmu mengapa Bunda Teresa mau melakukan hal itu? Atau bisa dipancing dulu kira-kira apa yang anak ketahui tentang Bunda Teresa, perbuatan baik apa yang sudah Bunda ini lakukan, begitu ya. Kemudian di akhir kita tanya ke anak-anak, mengapa Bunda Teresa mau melakukan hal itu. Nah, kemudian yang nomor 3, berkaitan dengan saat perjamuan terakhir, Yesus memberikan pesan bagaimana kita harus mengasihi dengan kasih yang agape, dengan kasih agape. Pesan tersebut juga diberikan kepada kita yang sekarang menjadi pengikut Yesus. Ceritakan salah satu pengalamanmu saat kamu mewujudkan kasih agape di dalam kehidupanmu. Ya. Nah, dulu sudah pernah bulan Januari itu anak-anak mengenal 4 jenis kasih. Mulai dari agape, kemudian eros, dan seterusnya. Saya berharap anak-anak masih hafal dengan jenis-jenis kasih ini ya. Jadi ketika nanti ada kasih agape, mereka sudah bisa langsung paham. Kemudian yang keempat, kasih. Karena kan yang ditekankan di minggu ini adalah bagaimana cara kita mengasihi. Minta anak-anak untuk mengisi tabel bagaimana mereka mengasihi temannya, mengasihi orang tua, dan mengasihi Tuhan. Ini yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, hambatan atau kesulitan apa yang anak-anak rasakan ketika harus mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ini hanya, kalau biasanya nomor terakhir ini hanya hiburan atau refreshing untuk anak-anak ya. Saya minta anak-anak untuk membuat sebuah pantun berkaitan dengan kasih gitu ya. Nomor 6 itu sudah ada contohnya. Kemudian nanti minta anak-anak untuk membuat pantun tentang kasih kepada teman, guru, orang tua, atau Tuhan seperti contoh. Kelas besar itu rata-rata sudah kelas 5 dan 6 mereka pasti bisa untuk membuat pengertian pantun, kemudian saya rasa bukan sesuatu yang asing untuk mereka. Ya, begitu Bu Hati untuk tanggal 18 Mei, adakah yang mau ditambahkan? Cukup Bu Ari, sepertinya. Ya, bisa diingat ya Bu, maksudnya untuk penyampaian ke anak-anak, saya rasa juga materinya masih ringan kalau ini Bu. Ya, paling mungkin mengingatkan itu tadi yang 4 jenis kasih mungkin anak-anak kalau ada yang lupa. Oh iya. Nanti diminta buka jurnalnya aja Bu. Itu kalau nggak keliru bulan Januari atau Februari Januari. itu, iya, itu ada semua kok. Jadi kan kalau yang rajin sekolah minggu pasti jadi satu file itu nanti anak tinggal buka itu sudah ada pengertian-pengertiannya. Kemarin sudah pernah kita pelajari. Oke. Baik. Bapak Ibu yang lain adakah yang mau menambahkan berkaitan dengan 18 Mei tentang saling mengasihi? Cukup ya? Ini Cukup. juga masih ringan-ringan gitu. Kalau yang Tadi wis belajar, tadi wis membaca-baca yang tanggal 4 Mei. Ternyata Rasido. Kalau kita ada kansenan mau tukeran ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain Bu. Tidak apa-apa, ini juga ringan kok materinya. Ringan itu dalam artian kan pasti anak-anak itu gampang nangkepe gitu loh ya. Kalau semua materi saya rasa semua berbobot dan semua penting untuk anak-anak gitu ya. Maksud saya ringan di sini adalah bagaimana cara penyampaian kita ke anak itu pasti lebih mudah dipahami gitu ya, karena memang dekat dengan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup untuk 18 Mei, kita lanjut ke tanggal 25 Mei ya. 25 Mei. Sebentar, saya buka dulu jurnalnya. Tanggal 25 Mei itu ada Mbak Ana dan Bu Tuti berarti nggih? Mbak Lia diganti Bu Tuti. Leres nggih Bu Tuti? Jenengan tadi terlambat Ya, loh. ya. 25 Mei Bu, ini berkait sebentar.
25 Mei berkaitan dengan mari mengabarkan kabar baik. Ya. Mbak Ana, adakah di ruang meet ini? Ada nggih, Bu Ana? Kok sepertinya nggak ada ya? Oh, nggih, nggak ada. Oh, ada. Ana Andriani ini kita? Ada. Oh, ada, Oh, ada. nggih. Ya, Ya. baik, Bu Ana, selamat malam. Monggo belajar bersama ya, Bu. Berkaitan dengan mari mengabarkan kabar baik Kristus dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Agak panjang, tapi inti dari kisahnya adalah bagaimana Paulus memberitakan kabar baik dari kota ke kota. Kemudian sampailah dia di sebuah kota di Filipi, gitu ya. Kalau di Alkitab judulnya Paulus di Filipi. Nah, waktu itu Paulus mengajar kepada perempuan-perempuan. Nah, salah satu perempuan itu bernama Lydia. Lydia turut mendengarkan. Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Nah, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus, Lydia ini memberikan hatinya, memberikan dirinya kepada Tuhan. Ia dan seisi rumahnya dibaptis. Nah, jadi dalam hal ini ada dua tokoh penting, yaitu Paulus dan Lydia. Nah, setelah Lydia dibaptis, dia mengikuti jejaknya Paulus, mengabarkan kabar baik. Jadi Paulus mengabarkan kabar baik ke Lydia, Lydia dibaptis, kemudian dia ikut mengabarkan kabar baik. Jadi skemanya hanya bagaimana anak-anak itu sudah menerima kabar baik, kemudian dia meneruskan kabar baik itu kepada orang lain. Nah, jadi setiap kita dipakai Tuhan untuk bisa memberitakan kabar baik. Contohnya adalah Paulus dan Lydia tadi. Untuk uraian pelajarannya, nanti Bapak Ibu bisa membaca ya. Bagaimana kita awali dari kisahnya Paulus dan Lydia. Jadi yang kelas kecil atau kelas besar, nanti yang pertama bisa kita putarkan videonya Paulus atau pakai gambar atau sesuai dengan kreativitas gurunya, yang pasti nanti bisa di endingnya bisa ibu-ibu berikan pertanyaan refleksi kepada anak-anak, apa yang kita bisa pelajari dari kisahnya Paulus dan Lydia. Nah, kemudian anak-anak nanti akan mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya, baru bisa kita rangkum dan kita simpulkan. Jadi secara sederhana mungkin bisa kita buka dari siapa itu Paulus, kemudian bagaimana kisahnya sehingga Paulus bertemu dengan Lydia, kemudian bagaimana akhirnya Lydia menerima kabar baik itu dan dia mau meneruskan kabar baik itu kepada orang lain. Kalau dirangkum mungkin seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan ya. Tapi nanti bagaimana detailnya, ibu-ibu bisa baca sendiri di kurikulum anaknya dan juga di Alkitabnya. Bagaimana kisahnya Paulus dan Lydia. Oke, nah nanti yang kelas, yang tadi yang 18 tadi Bu Indah juga nggak datang ya. Nah ini yang Bu Ana yang sekarang bergabung. Kira-kira Bu Ana mau pakai aktivitasnya yang kelas kecil mau apa Bu? Kalau di sini bisa gambar Lydia, kemudian diberi kain flanel. Nah, nih Bu Ana mau menyiapkan sendiri atau butuh bantuan dari komisi anak?
monggo, apakah sudah ada gambaran? Ini yang kelas PAUD, kemudian yang ini yang kelas kecil, gambar Paulus. Ini alat peraga, Bu. Aktivitas kelas kecil berarti ya. Aktivitas kelas kecil. Sebentar. Oh, tidak ada ya, Bu, di sini. Pripun, Bu Ana, adakah gambaran berkaitan dengan aktivitas yang akan diberikan ke anak-anak? Atau mau pakai yang kelas PAUD itu sebenarnya juga bisa, Bu. Aktivitasnya. Aktivitas kelas PAUD, coba kita baca ya. Aktivitas kelas Itu PAUD. Bu, yang kelas kecil itu aktivitasnya sama dengan yang kelas PAUD. Oh, Gambar sama. Lydia itu. Ya, nggih. Gunting gambar Lydia. Berarti gambarnya Lydia yang tadi saya tampilkan kan di print kemudian di copy. Kemudian buat penutup kepala Lydia menggunakan kain flanel. Tuliskan di stik es krim, aku mau mengabarkan kabar baik. Seperti Lydia tadi yang sudah mendapat kabar baik dari Paulus, kemudian dia meneruskan kabar baik itu kepada orang lain. Oke, monggo nanti Bu Ana ya Bu, silakan ditentukan kira-kira apa yang mau dipakai untuk aktivitas kelas kecil. Sebenarnya tidak harus pakai ini, enggak apa-apa Bu Wahyu. Kalau punya kreativitas sendiri apakah diperbolehkan? Boleh, nggak apa-apa. Oh, boleh. Yeah. Enggak, berarti kita tinggal serahkan ke Mbak Ana, nggih, Bu Ana. Kira-kira mau pakai yang itu atau punya kreativitas sendiri? Bu Ana, ada yang mau disampaikan berkaitan dengan kelas kecil, Bu? Di manakah Bu Ana? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ke kelas besar ya. Kelas besar itu Bu Tuti. Ya, monggo Bu Tuti, ini yang... kok masih ini? Sebentar, Bu Tuti. 19 Mei ya. 19 Mei. 19 toh? Iya, kok 19? 25. 25 Mei. Ini Bu, diawali dari ilustrasi gambar. Nah, ditanyakan ke anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar sesuatu yang menyenangkan dari orang lain atau dari temannya? Kira-kira cerita tentang apa? Nah, bagaimana perasaanmu ketika kamu mendengarkan sesuatu yang menyenangkan dari orang lain? Anak-anak diminta sharing saja satu-satu. Nah, kemudian yang kedua, ini sudah mulai cerita tentang Paulus yang diutus Tuhan untuk ke kota Filipi. Kemudian dia bertemu dengan Lydia. Lydia mendengarkan dengan seksama cerita atau kabar bahagia, kabar gembira, kabar baik yang disampaikan oleh Paulus. Hatinya sangat senang. Kemudian Lydia memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus dan mengajak seluruh keluarganya. Apa yang anak-anak bisa teladani dari sikapnya Paulus? Apa yang anak-anak dapat teladani dari sikapnya Lydia dari uraian cerita di atas? Nah, kemudian yang ketiga, anak diminta untuk melihat alur bagan yang ada. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mendengar suara Roh Kudus. Setelah mendengar suara Roh Kudus, anak diminta untuk bagian berikutnya adalah kesediaan melayani dan mengabarkan kabar baik. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kabar baik itu bisa mengubahkan hidup diri kita maupun orang lain. Nah, dari bagan itu anak diminta untuk menyebutkan apa yang mereka lakukan ketika berada di nomor-nomor yang ada di atas itu, Bu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mendengar suara Roh Kudus? Itu berarti yang A. Kemudian yang B, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa melayani dan mengabarkan kabar baik? Kemudian yang C, pernahkah kamu atau
dirimu mendapatkan kabar baik, kemudian kabar baik itu mengubah hidupmu, atau sebaliknya, pernahkah kamu membawa kabar baik sehingga kabar baik itu mengubahkan hidup orang lain atau hidup temanmu, ya? Yang sederhana-sederhana saja. Apa yang mereka rasakan atau sudah mereka alami sesuai dengan tingkatan usia mereka. Kemudian yang keempat, ada gambar Paulus yang dipanggil Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Nah, kita juga dipanggil Tuhan untuk melakukan hal yang sama dengan Paulus. Mengapa kabar baik itu perlu untuk kita beritakan? Tuliskan hambatan atau rintangan yang kamu hadapi saat memenuhi panggilan itu, yaitu panggilan untuk menceritakan kabar baik. Nah, kemudian yang kelima, kabar baik dari orang lain dapat mengubah hidupku. Kabar baik dari diriku juga dapat mengubah hidup orang lain. Minta tolong anak-anak dibantu apa maksud dari kalimat-kalimat di atas. Yang nomor 5 ya. Kemudian yang nomor 6, nah ini mencari jalan. Mencari jalan bahwa Paulus memberitakan kabar baik dengan menulis surat kepada sahabatnya, murid dan gereja. Tariklah garis pada masa di bawah ini, mulai dari Paulus, kemudian ke gereja, ke teman-teman, dan kepada para muridnya. Begitu Bu Tuti yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan aktivitas anak di kelas besar. Adakah yang mau ditambahi atau sesuatu yang mau disempurnakan, Bu? Sudah cukup. Kok langsung sudah cukup ki kepiye? Maksudnya nanti di jurnalnya anak-anak hampir sama dengan itu, Bu? Iya, sama persis, Bu. Nanti kan saya print toh. Oh ya. Ya, aku berarti udah pernah megang sekali toh waktu itu. Ya. Nah, anak suruh diminta untuk menjawab, menulis, kemudian mengungkapkan. Kalau perlu sharing ya beri waktu ke anak-anak untuk menceritakan. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa memberikan gambaran berkaitan dengan bagaimana mekanisme atau teknisnya di kelas, nggih, berkaitan dengan bagaimana secara alkitabiah. Saya tidak berani untuk memaparkan itu gitu, nggih, nanti malah salah gitu ya. Salah malah menyesatkan, jadinya bukan kabar baik gitu, nggih, karena saya tidak punya kompetensi untuk itu gitu ya. Tapi untuk bagaimana teknisnya di kelas, kemudian bagaimana membuat suasana kelas menjadi hidup, inti dari materi itu apa, saya bisa sampaikan gitu, nggih. Tapi bagaimana sejarah-sejarahnya secara alkitabiah ya sesuai dengan pemahaman saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk lebih detailnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat Alkitab mungkin nanti bisa diperdalam lagi dengan Bu Pendeta ya. Oke, baik Bu Endang, raise hand, adakah yang mau disampaikan? Ya, minta maaf datang terlambat. Minta maaf datang terlambat. Memang baru pulang. Oke, Bu. Saya dapat jadwal tanggal 18 Mei ya. Kelas kecil. Kelas kecil ya. Cuman saya belum baca apa itu bahan. Nanti saya pelajari atau mau dijelaskan ulang atau saya pelajari sendiri. Minta maaf. Ya, 18 Mei itu materinya tentang ini Bu, perintah baru untuk saling mengasihi. Tadi saya pakai bahasa materinya ringan gitu ya, maksudnya untuk menyampaikan ke anak-anak lebih mudah kok. Sebentar. Jenengan nanti partnernya karo Bu Ati. Ya, 18 Mei. Cuman bahan memang belum diberikan ya? Harusnya kalau saya sudah dapat Bu. Baru saya share Bu linknya, tapi untuk hard copy-nya belum. Oh ya, ya sudah, makanya saya belum baca.
Ini Bu, 18 Mei ya. Nah, aku mengasihimu. Oke, tadi saya sudah sempat singgung, ada ilustrasi ceritanya Bu di kurikulum anak. Jadi kalau untuk kelas kecil bisa diawali dengan cerita kelinci dan burung pipit. Ceritanya seperti apa di kurikulum anak sudah ada Bu. Ya, siap. Nah, tadi sempat saya singgung mau pakai gambar atau mau pakai boneka atau mau pakai video, monggo. Dari kisah burung pipit dan kelinci ini nanti kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa kita diberi perintah oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Nah, nanti di bahan refleksi bisa kita tanyakan kepada anak-anak bagaimana cara kita mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Oke. Ringan kok, Bu. Iya. Ya. Lah, ini yang menjadi pertanyaan aktivitasnya dari Bu Endang untuk yang kelas kecil, kira-kira mau pakai yang di sini atau mau membuat sendiri, Bu? Kalau yang di sini itu aktivitasnya pot kasih. Itu pot kasih, Dek. Jadi gak seperti ini. Sebentar, di sini ada kok tadi. Nah, ini Bu. Jadi gambar potnya ini di print, kemudian anak-anak diminta pripun iki supaya lebih menarik gitu atau potnya diberi gambar, anak disuruh gambar potnya gitu nggih. Karena kalau di sini cuma simple pot, kemudian ada tulisan aku mengasihi, aku mau mengasihi. Atau mungkin anak diminta gambar atau mewarnai atau bagaimana di potnya itu supaya paling tidak aktivitasnya lebih lama gitu atau bagaimana Bu Endang jenengan mau pakai yang mana? Ya. Ya Bu Ari, besok saya pelajari lagi. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Monggo kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan, Pak Roni mungkin bisa pimpin. Ya Bu, terima kasih Bu Ari atas penyampaian materinya. Mungkin mohon maaf karena Bu Linda dan juga Bu Eli masih ada kunjungan, jadi tidak bisa bergabung pada malam hari ini. Tetapi apa yang sudah disampaikan Bu Ari secara garis besar sudah lengkap. Nanti tinggal mungkin dari masing-masing guru sekolah minggu untuk bisa mengembangkan lebih lanjut. Nah, apabila membutuhkan untuk dukungan misalnya peralatan untuk materi kegiatan, itu bisa menghubungi Bu Wahyu. Nanti bisa WA misalnya butuh kertas lipat ataupun apapun keperluannya, nanti bisa menghubungi Bu Wahyu. Begitu. Terus kemudian saya sedikit menyinggung juga terkait jadi tanggal 7 Juni itu rencana sekolah minggu Komisi Anak akan mengadakan pelatihan dan workshop untuk guru sekolah minggu. Nah, dari di sini juga nanti akan kami ajak, akan kami undang, kami daftar. Rencananya tanggal 7, hari Sabtu itu. Kalau tidak ada halangan, nanti rencananya di hotel Tara Hotel di Jalan Magelang dari pukul 9 sampai kurang lebih pukul 3. Itu nanti ini sebagai pengumuman awal saja, tapi bisa jadi ada perubahan, tapi paling enggak
mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa mempersiapkan waktunya ya, karena saya tahu mungkin banyak sekali kesibukan, bisa meluangkan waktu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ini kebetulan Bu Linda baru bergabung. Apakah ada tambahan dari Bu Linda atau sudah cukup? Apa ini? Tambahan apa ya, Pak? Ini Saya tadi baru sudah bergabung. selesai pembekalan Bu dari Bu Ari. Terus ada pengumuman tadi sudah saya singgung terkait kalau ada kebutuhan bahan sekolah minggu yang harus dipersiapkan, nanti bisa menghubungi Bu Wahyu. Terus saya sempat singgung juga terkait rencana pelatihan dan workshop untuk guru sekolah minggu yang tanggal 7 itu. Sama satu lagi saya mah jadi ingat ya, besok itu anak-anak tanggal 4 itu ada kegiatan Paskah. Jadi nanti seperti biasa jam 7 akan diberkati, kemudian naik ke atas nanti kita sudah persiapkan acara untuk Paskah. Satu nanti petugasnya Bu Siwi yang kebetulan memang bertugas tanggal 4, nanti memandu kegiatan Paskahnya. Jadi mulai pembukaan dengan lagu, kemudian nanti diserahkan ke Badut, namanya Badut Om Daniel. Beliau yang akan nanti memandu acara untuk kegiatan Paskahnya, mulai dari firman nanti dicampur dengan sulap dan juga kegiatan badutnya. Terus kemudian nanti ada persembahan dan penutup seperti itu. Di sela-selanya ada kegiatan mencari telur dan juga menghias telur. Nanti komisi anak yang akan mempersiapkan. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Linda. Kalau dari saya, karena saya baru gabung, sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena kebetulan tadi ada patuen, selesainya agak lama. Ini juga saya nanti, kalau misalnya nanti belum selesai ini, nanti saya izin karena saya harus jemput anak saya dulu. Kebetulan les 3 menit aja buat jemput nanti. Ya, kalau untuk kegiatan Paskah besok berarti sudah ada koordinasi antara kelas besar dan kelas kecil ya Pak Roni? Iya Bu. Berarti kan nggak ada kelas besar, ada nggak besok? Nggak ada Bu. Nggak ada, berarti sudah ada komunikasi ya di antara teman-teman pengajar? Iya, sudah. Oke, baik, terima kasih. Terus tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Roni kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang mengajar tentang pembekalan kita yang tanggal 7 sudah? Sudah Bu, sudah. Oke, berarti apakah teman-teman yang hadir pada malam hari ini semuanya bisa ya tanggal 7 tersebut? Nah, itu belum saya tanya satu persatu, baru gitu. Saya minta untuk persiapan waktu. Sebentar Pak. Ade bisa jalan nggak pulangnya? Berani nggak? Oh jauh ya? Oh ya udah, nanti Mama jemput. Udah langsung di depan ya, nanti Mama jemput ya. Jangan lama-lama loh. Iya Mama di rumah ya. Nanti langsung Mama jemput sebentar ya. Yuk. Aduh Mama. Iya maaf. Aduh. Ya. Aduh sebentar. Apa Dek? Iya Mama jemput sekarang. Yuk. Bapak Ibu teman-teman, aku izin 3 menit boleh ya? Ya Bu, ini saya sebentar mohon maaf. Apa-apa. Soalnya agak jauh tempat lesnya di pintu Alfamart. Kasihan kalau jalan udah malam ini. Ini saya tutup aja dulu. Tutup dulu, Nanti kita ada untuk pembekalan nanti kita komunikasikan lagi buat teman-teman yang ngajar yang lainnya tentang kesediaannya, berikut rundown dan lain sebagainya akan kita infokan ulang kepada teman-teman pengajar di GKJ Gamping. Begitu aja Pak Roni mungkin ya, karena untuk pembekalan udah selesai semua kan tadi sama Bu Ari ya?
Ya, sudah, Bu. Oke. Terima kasih Bu Ari atas bantuannya. Ya, sama-sama. Ya. Oke, makasih baik, banyak. Bu. Mohon maaf. Oke. Bu Linda biar menjemput dulu. Karena Mohon maaf. nanti setelah ini akan ada koordinasi komisi anak. Iya, terima kasih baik. semuanya 3 menit ya Pak. Ya, makasih. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran pada pembekalan malam hari ini. Mungkin sedikit dari Bu Eli ada tambahan, tidak Bu? Tidak, hanya mohon maaf kalau ada akhirnya saya nggak bisa mendampingi. Dan terima kasih sekali Bu Ari tadi sudah memimpin pembekalan pada malam hari ini. Semoga untuk bulan depan saya bisa menepati janji saya. Matur nuwun. Baik Bu, terima kasih Bu Eli. Karena tadi dibuka dengan berdoa, apakah berkenan Bu Eli menutup dengan doa? Baik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam setiap kehidupan kami, terkhusus pada pembekalan guru-guru sekolah minggu GKJ Gamping. Dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam persiapan kami bersyukur Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Berkati kami semua dalam persiapan kami yang sudah kami terima, sehingga nantinya dapat kami lanjutkan, dapat kami aplikasikan ketika kami akan mengajar di sekolah minggu GKJ Gamping. Kami juga mohon berkat-Mu bagi Bu Ari yang saat ini juga sudah menemani dan memimpin dalam jalannya pembekalan. Tuhan berkati beliau dalam kehidupannya. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dan kami akan mengakhiri perjumpaan kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eli atas doanya. Mungkin Sami-sami. sebelum kita keluar kita foto bersama Bu. Boleh dibuka kameranya. Bu Ari bisa dibantu mengcapture. Oke. Bu Ati, 3 yang lain nggak kelihatan ini tempat saya. Dan yang nggak kelihatan ya sudah ya. Apa-apa Bu. Tapi di rekaman ada kok, nanti dilihat di rekaman sendiri saja. Oh ya. Yuk, 1, 2, di capture Bu. 3. Sudah. Sebentar. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh berkenan meninggalkan ruang meeting karena untuk komisi anak kita akan lanjutkan untuk diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Sehat Bu. selalu. Terima kasih juga. Dadah.